Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nanti kita akan membahas studi kasus 7 halaman 43 pada buku paket akuntansi keuangan kelas 11. Sebelumnya, silakan kalian persiapkan buku paket kalian, buku catatan, serta buku tugas, dan simak video yang akan Bunda jelaskan berikut. Di sini nanti kita akan menyelesaikan kasus PD Jaya Sakti di periode September 2017. PD Jaya Sakti memiliki 2 piutang wesel dari Toko Rahayu dan Toko Sangkuriang. Selain itu, selama bulan September terdapat 6 transaksi yang berkaitan dengan piutang wesel. Di sini nanti kita akan bahas satu persatu dari transaksi tersebut. Yang pertama, didiskonto atau dibeli wesel Hartono pada tanggal 1 September 2017 ini transaksi yang pertama. Jatuh temponya 10 Oktober 2017 dengan diskonto 9%. Yang pertama kita lakukan adalah perhitungan hari diskonto. Selama bulan September terdapat 30 hari, jadi kita hitung 29 hari. Kenapa demikian? Karena tanggal transaksi tidak kita hitung. Lantas di bulan Oktober ada 10 hari. Ini merupakan jumlah hari sampai dengan jatuh tempo di bulan Oktober. Setelah itu kita jumlahkan, ada 39 hari. Nah, ini adalah hari diskonto. Setelah itu, kita menghitung nilai nominal. Nah, di sini kita lihat bahwa ini bukan wesel berbunga atau ini wesel tidak berbunga. Jadi, wesel tidak berbunga memiliki nilai jatuh tempo atau nilai nominal sama dengan wesel tidak berbunga memiliki nilai jatuh tempo sama dengan nilai nominal. Dari kasus ini berarti kita lihat nilai nominalnya adalah 20 juta. Setelah itu kita menghitung bunga diskonto. Tadi sudah kita hitung hari diskonto 39 hari per 360. Kenapa 360? Ini merupakan jumlah hari dalam 1 tahun. Dikalikan dengan prosentase bunga diskonto, dikalikan dengan nilai jatuh tempo. Setelah kita hitung, hasilnya adalah Rp195.000. Ini. Setelah itu, kita menghitung nilai tunai atau kas. Nilai tunai atau kas itu apa toh? Nilai yang kita bayarkan karena ini diskonto tapi diskonto beli, jadi kita membayar uang, atau di kasus ini PT Jaya Sakti sebagai pihak ketiga. Nah, karena kita membeli diskonto, otomatis kita mengeluarkan uang, kita menerima surat wesel. Jadi, otomatis di masa yang akan datang kita berhak menagih atau kita berhak memiliki tagihan atas wesel tersebut kepada Hartono. Uang yang kita terima adalah nilai jatuh temponya sebesar 20 juta dikurangi dengan bunga diskonto, ketemu 19.805 ini. Uang yang kita terima ini harus kita jurnal. Jurnalnya adalah karena kita mengeluarkan uang maka kas kredit sebesar 19.805. Debitnya apa, Bu? Debitnya piutang wesel. Karena apa? Karena tadi kita mendapatkan surat wesel di mana surat tersebut bisa kita tagih di masa yang akan datang. Jadi jurnal yang benar adalah piutang wesel debit, kasnya kredit. Ayo silakan dicek pekerjaan kalian apakah sudah sesuai dengan kunci jawaban atau sudah sesuai dengan pembahasan kita kali ini. Kalau belum silakan diperbaiki. Lanjut kasus yang kedua. Di tanggal 5 September 2017 diterima pelunasan wesel atas Toko Harpindo sebesar 25 juta rupiah yang jatuh tempo hari ini. Nah, di tanggal ini, di tanggal 5 September 2017, kita menerima pelunasan dari Toko Harpindo. Jadi ini kita menerima uang.
Berapa nominalnya? 25 juta. Otomatis kita mendebit kas, kita menjurnal dengan debitnya kas, kreditnya apa? Kita dapat dari mana toh? Uang 25 juta ternyata piutang wesel. Jadi kita jurnal piutang wesel kredit nominalnya 25 juta. Nah, ini mudah karena kita tidak perlu menghitung apapun. Di transaksi sudah dijelaskan bahwasanya nominalnya 25 juta. Nah, ini yang transaksi yang ketiga, ini agak ribet. Ini wesel yang berbunga. Dijelaskan bahwa tanggal 8 September 2017 dijual wesel atas nama Haryono dengan masa atau periode 60 hari, nominal 18 juta rupiah, jatuh tempo 20 Oktober 2017. Bunga weselnya 12% dan bunga diskonto sebesar 15%. Karena ini sama-sama kasus pendiskontoan, kita lakukan perhitungan hari dulu. Dari September, ini tadi 8 September, September ada 30 hari, berarti 30 dikurangi 8 ada 22 hari. Nah, Oktobernya ada berapa? Ada 20 hari. Jadi, ada 40 hari untuk hari diskonto. Lanjut. Kita menghitung nilai jatuh tempo. Kita perhatikan lagi, ini wesel yang berbunga. Jadi, nilai jatuh tempo wesel berbunga sama dengan nilai nominal ditambah dengan bunga wesel. Ini rumus pasti. Nah, kita lihat nilai jatuh tempo berapa? 18 juta. Ada di sini nih. Terus, bunga wesel dihitung dari nilai nominal dikalikan persentase bunga dikalikan dengan periode. Periodenya kenapa 60, Ibu? Karena tadi dijelaskan di soal bahwa ini wesel ini periodenya 60 hari. Seperti itu. Kita hitung nilai jatuh tempo, ternyata ketemu angka 18.360. Yang dimaksud nilai jatuh tempo adalah nilai uang yang akan kita terima pada saat jatuh tempo. Setelah itu kita menghitung bunga diskonto. Nah, bunga diskonto sesuai dengan jumlah hari yang kita hitung sebelumnya, ada 42 hari. 42 ini per 360 kali 15% kali 18.360 atau nilai jatuh tempo ketemu 321.300 rupiah. Nah, nilai tunai atau kasnya yaitu 18.360, nilai jatuh tempo dikurangi dengan bunga diskonto ketemu 18.038.700 rupiah. Jadi kita masukkan ke jurnal yang ada di atas ini. Kita lihat nilai tunai atau kas, kita masukkan di kas sebelah debit ada 38.700 rupiah. Kita lihat kreditnya apa? Kreditnya piutang wesel didiskontokan karena tadi kita menjual wesel. Jadi ini piutang wesel yang didiskontokan harus sesuai dengan nilai nominal wesel 18 juta. Setelah itu, oh ternyata ada selisih. Selisih ini kita anggap apa toh? Nah, selisih ini kita anggap sebagai pendapatan karena di sini kita menerima uang. Beda kasus kalau kita harus membayar, namanya bukan pendapatan tapi beban. Di kasus ini pendapatan bunga sebesar 38.700.000 rupiah. Nah, itu untuk bunga, itu untuk wesel yang berbunga. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di kasus tanggal 15, dibayar Promes PT Indomarko yang jatuh tempo hari ini. Nah, dari kalimatnya saja dibayar Promes itu sebesar 60 juta rupiah. Mohon maaf, di sini ternyata ada salah ketik. Bu Linda menulisnya sebesar 600 juta. Jadi di buku kalian tolong ditulis 60 juta mawon. Nah, ini kan kita membayar, otomatis kasnya kredit karena kita mengeluarkan uang 60 juta rupiah, kita debitkan utang wesel. Kenapa kok seperti itu? Karena kita membayar utang, jadi utang didebitkan biar utang itu berkurang, seperti itu. Terus kita lanjutkan yang tanggal 18 September. Dijual
wesel atas nama Toko Sangguriang dengan nilai nominal 40 juta rupiah yang akan jatuh tempo 30 Oktober 2017 dengan bunga wesel 18% dan diskonto 15%. Mohon maaf. Kita perhatikan bahwa ini merupakan wesel berbunga karena ditampilkan atau disebutkan ada bunga wesel sebesar 18%. Dalam kasus seperti ini, kita perhatikan atau kita hitung dulu dari hari diskontonya. Kita lihat pada perhitungannya di bulan September ada 30 hari dikurangi 18 September, jadi di September ada 12 hari. Nah, di bulan Oktober karena jatuh temponya 30 Oktober, maka Oktober ada 30 hari. Jadi, hari diskonto untuk Toko Sangguriang adalah 42 hari. Nah, kita lanjutkan nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo sama dengan nilai nominal plus bunga wesel, sama seperti yang di transaksi tanggal 8. Ini sama kasusnya. Kita menghitung nilai jatuh tempo dulu dengan cara nilai nominal ditambahkan bunga wesel. Sama, nilai nominal 40 juta, persentase bunga wesel 18% dengan periode wesel 60 hari. Kita lihat dari soal di poin B, kita hitung ketemu 41.200.000 rupiah. Nah, setelah itu kita hitung bunga diskonto. Tadi kita hitung ini ada 42 hari, kita perkalikan dengan persentase diskontonya 15%, dikalikan nilai jatuh tempo, ketemu nominal 721 sebagai bunga diskonto. Nah, selanjutnya ada nilai tunai atau kas. Saya ulang kembali bahwa nilai tunai atau kas adalah nilai atau uang yang kita terima atau kita bayarkan pada saat pendiskontoan. Di sini kita menjual wesel, otomatis kita yang menerima uang. Jadi uang yang kita terima seharusnya 41.200.000 rupiah. Karena kita harus membayar bunga diskonto, maka uang yang kita terima hanya 40.479.000 rupiah. Oke, kita lihat jurnalnya. Jadi kita menerima uang ada kas dan nominalnya 40.479. Piutang wesel didiskontokan ini sesuai dengan nilai nominal 40 juta, sisanya sebagai pendapatan bunga. Ini lihat kita sebagai pendapatan bunga. Silakan dicek pekerjaan masing-masing. Nah, sampai pada kasus yang terakhir, tanggal 22 September 2017, ada pendiskontoan penjualan wesel Toko Rahayu dengan nilai nominal 30 juta, jatuh tempo 29 November 2017, diskonto 12%. Ini kita lihat ternyata weselnya wesel tidak berbunga, jadi perhitungannya lebih mudah dibandingkan dengan yang wesel berbunga. Kita hitung sama hari diskontonya. Oh, ternyata hari diskontonya kita ada beberapa bulan. Yang pertama bulan September 8 hari, bulan Oktober penuh 31 hari, dan bulan November 29 hari sesuai dengan jatuh tempo. Kita jumlahkan ada 68 hari. Nilai jatuh tempo sama dengan nilai nominal yaitu 30 juta rupiah. Bunga diskonto, hari diskonto 69 tadi, dikalikan dengan 360, dikalikan dengan 12% dan dikalikan dengan 30 juta rupiah atau dikalikan dengan nilai nominal, ketemu nominal 680.000 rupiah. Nah, nilai tunai atau kas uang yang kita terima dari penjualan wesel ini adalah 30 juta rupiah dikurangi dengan 680.000 rupiah. Uang yang kita terima harusnya 30 juta, tapi kita harus membayar bunga sebesar 680, otomatis kita hanya menerima uang sebesar 29.320. Kita masukkan ke transaksi. Mohon maaf, ini ada kesalahan di penjurnalan, Bu Linda yang salah. Ini harusnya kasnya di debit, jadi kas di debit dan kreditnya piutang
Wesel di diskonto. Nominalnya sama, berapa nominalnya? 29.320. Jadi nanti jurnal kalian silakan diperbaiki. Ini ada kesalahan di sini, yang benar ini. Nanti di buku tugasnya diperbaiki, dan Bu Linda mohon maaf ada kesalahan, atau mungkin tadi kalian menemukan kesalahan di atas, nanti dikomunikasikan dengan saya saja. Nah, sementara pembahasan kasus 7 di halaman 43 cukup sampai di sini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan japri saya saja, atau jika kalian masih ingin belajar tentang piutang wesel, cari soal atau kasus di internet, nanti kerjakan dan diskusikan dengan saya. Terima kasih. Silakan nanti hasil pekerjaannya atau hasil perbaikannya dikirimkan melalui link yang akan saya berikan. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.